Alhamdulillah pada siang hari ini dengan suasana hujan saya kedatangan seorang perempuan asal Pamekasan yang manis dan menurut saya seperti artis tindak Kirana. Terima kasih Novianti sudah berkenan hadir di podcast saya pada hari ini. Teman-teman podcast Bibir Manis, siapa sih Novianti ini? Dengan kenalkan lebih jauh, maka dari itu nanti tonton ya sampai selesai. Jangan kemana-mana, jangan di skip, jangan di pause, boleh lah di pause, nanti balik lagi ke video ini. Nah, oleh karena itu kita sekarang kenalan nih sama Novianti ya. Silahkan Novi, kenalkan diri Novi secara singkat ke teman-teman podcast Bibir Manis ini. Halo guys, perkenalkan nama saya Novi Sutriyanti. Kalian bisa panggil saya Novi. Alamat saya Pamekasan. Saya seorang mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Sriwijaya Madura. Oke. Asal Pamekasan. Ya. Pamekasan itu berapa jam Novi dari sini? Sekitar 2 jam atau 2,5 jam. Biasanya kalau pulang pergi ke kampung pas ini naik apa Novi? Kalau dari sini biasanya setiap minggu tuh Pak pakai bis. Setiap minggu? Enggak Pak, ada 2 minggu 1 kali. Tapi di sini ada motor Pak? Ada. Emang nggak berani naik motor dari Bangkalan ke sana, nggak berani? Enggak Pak, nggak dibolehin. Nggak dibolehin sana motornya? Sama orang tua saya. Oh, orang tuanya. Ya. Oke. Novi, saya pengen flashback ke masa kecil kamu nih. Kamu kan calon guru SD nih, pernah SD dong. Ya. Nah, bagaimana pendidikan yang kamu terima dulu pada saat kamu SD? Pendidikan yang saya terima waktu SD itu saya sangat cukup oke aja sih Pak, sangat, karena orang tua saya sangat apa ya Pak, memberikan yang terbaik buat pendidikan saya dari SD itu Pak. Jadi saya sejak SD itu diberikan atau diberikan motivasi untuk belajar, untuk anak usia ini itu kan Pak memerlukan pendidikan yang benar-benar baik itu Pak untuk meneruskan selanjutnya. Jadi orang tua saya memberikan motivasi, terus memberikan dukungan, terus memberikan saya pilihan yang terbaik di sekolah desa saya. Memberikan dukungan tuh bisa dijelaskan secara konkret nggak, bidangnya seperti apa? Orang tua saya itu Pak dari dulu menekankan anak-anaknya tuh dukungan kayak kamu tuh mau minta apa aja asalkan itu berhubungan dengan sekolah dasarnya kamu boleh gitu Pak. Jadi di sana saya difasilitasi kayak mau buku ini dibolehin. Jadi belajar saya tuh Pak, saya merasa puas banget soalnya saya bisa cari apa ya Pak, belajarnya itu nggak cuma di sekolah dasar tapi di rumah juga. Jadi dengan fasilitas-fasilitas yang orang tua saya sediakan. Tapi uniknya orang tua saya itu Pak, saya itu minta les. Tapi orang tua saya itu nggak ngebolehin karena orang tua saya itu menginginkan saya itu belajar sendiri agar saya itu bisa mandiri gitu Pak dari kecil. Dan ketika saya tidak tahu tentang pelajaran di sekolah dasar gitu Pak, saya itu dituntut untuk mencari tahu yang ada di sekitar kita, misalkan bapak saya, kakak saya gitu. Jadi untuk meminta les itu orang tua saya sangat tidak memperbolehkan. Padahal dulunya bilang kalau mau minta apa aja diperbolehkan, tapi untuk les itu Pak saya tidak dibolehkan. Padahal saya dulu pengen sekali les, lihat teman-teman saya itu banyak yang les begitu Pak. Tapi nggak dibolehin. Tapi dengan didikannya itu, alhamdulillah Pak, saya orang tua saya bilang lihat aja nanti hasil dari temanmu les sama kamu yang belajar sendiri gitu. Dan alhamdulillah setelah kalau rapotan gitu ya Pak ya, alhamdulillah masih setara dengan yang les gitu dan masih bisa mengejar yang les gitu kan. Kalau les itu
beda ya kan Pak pengetahuannya. Iya. Pasti lebih banyak ilmu yang didapat, apalagi di sekolah dasar terus dapat di luar juga itu kan lebih banyak gitu Pak. Tapi alhamdulillah meskipun nggak les bisa mengejar itu dengan kemandirian saya. Apa orang tuanya Novit itu orang tua yang pendidikan tinggi? Enggak Pak, Enggak. justru orang tua saya tuh enggak, untuk pendidikan tuh enggak, sekolah. Kalau bapak saya itu Pak sekolah aja enggak. Tapi untuk masalah pendidikan dia jauh lebih tinggi dari saya yang tadi sedang kuliah. Maksudnya? Bapak saya itu emang enggak sekolah Pak, Iya. tapi pengetahuan tentang pendidikan beliau sangat paham semua. Oh gitu. Kok bisa seperti itu ya orang tua? Iya. Karena bapak saya tuh apa ya Pak, unik sih menurut saya Pak, kayak Unik. unik banget Pak. Bapaknya Nora unik nggak? Untuk bapaknya Naura unik, tapi mukanya terlihat juga sih ya bapaknya Naura, tapi sangat baik sekali bapak. Kenal sama bapaknya Nora kan? Karena saya sering main Pak di rumahnya. Berdekatan sama Nora. Iya. Oke. Lanjut ke orang tuamu dulu sebelum Oke. orang tuanya Nora ya. Oke. Tadi gimana? Yang unik lagi itu seperti apa? Ayah kamu, bapak kamu itu apakah dia pernah sekolah di mana sih? Apakah pernah pesantren atau apa? Oh gini Pak, Iya. ayah saya tuh bapak saya tuh gak sekolah, tapi punya ijazah paket gitu Pak, kayak ikut paket. Oh. Tapi itu gak masuk ke sekolahnya Pak. Ya. Cuman punya ijazahnya, Iya. sampai bilang bapak tuh gak sekolah, bapak tuh gak tahu gerbang sekolahnya bapak tuh di mana, tapi bapak punya ini gitu. Terus anak-anaknya tuh gak percaya gitu Pak, soalnya dari omongannya beliau itu sangat orang pendidikan Iya. sekali Pak, apalagi ke anak-anaknya gitu. Nah, terus gini, bapak saya tuh apa ya Pak, bukan orang yang bukan masih mulai ya. Bukan orang yang punya pekerjaan yang tinggi gitu Pak, tapi dari giatnya bekerja dia tuh bisa membuat anak-anak itu sarjana semua alhamdulillah, dan sekarang tinggal saya. Dan prinsipnya itu meskipun bapak bukan PNS atau pegawai negeri yang lainnya lah, tapi bapak akan buktikan kalau masalah pendidikan bapak akan usahakan. Tapi bapak kamu luar biasa ya. Menurut saya sangat biasa. Kamu dekat sama bapak kamu. Baik. Kamu kangen sama bapak kamu? Kangen sih Pak, apalagi kan rantau gitu. Justru malah bapak saya nggak mau saya jauh-jauh dari saya Pak. Oh gitu. Kalau bisa saya pulang setiap minggu. Kalau bisa. Kalau bisa. Kayak kalau nggak ada pelajaran, kalau nggak ada mata kuliah di kampus pulang aja. Kamu kenapa ngomongin bapak kamu langsung terharu ya? Biasa. Enggak sih Pak, cuman kalau ingat orang tua itu kayak sangat apa ya Pak, nggak bisa berkata-kata lagi, soalnya perjuangannya tuh sangat benar-benar bikin saya sampai sekarang. Kalau boleh tahu kerja kerasnya itu sebagai apa sih usahanya dalam mencari untuk membiayai kamu kuliah? Bapak saya tuh dulunya kayak dagang gitu Pak, kan apa Pasuruan, terus dagang, juga pamekasan, dagang, kayak dagang sarung, terus buah-buahan gitu. Tapi setelah nikah dan dapat paket C itu, bapak saya tuh nyoba ngelamar di sekolah SMP di dekat rumah saya, itu SMP 6 sebagai staf TU. Awalnya tuh di staf TU bagian kayak berkas-berkas gitu Pak, kayak ngurus dokumen-dokumen gitu. Nah tapi suatu ketika bagian pembersihan gitu Pak, kayak bersih-bersih sekolahnya itu kan nggak ada. Oh ya. Nah, terus itu bapak saya tuh kayak ya udah mengerjakan itu juga gitu Pak. Jadi ya sebagai staf TU di bagian kebersihan sampai sekarang, dan
sekali, tapi meskipun kayak itu sangat berhasil. Ya sangat berhasilnya tuh bagaimana? Kamu punya kakak? Punya Berapa? 4 sama saya. Sarjana semua? Ya, 2 ya. Hmm. Udah sarjana semua. Yang 2 lagi kamu sekarang Ya, sama? kalau mbak saya enggak. Enggak. Nah, maksud saya adalah yang mohon maaf, ini kan inspiratif sekali menurut saya, dan saya pengen tahu ceritanya perjuangan bapak kamu. Harusnya ini mungkin di sesi 2, cuma udah sekalian aja lah ya. Oke. Ya. Dengan mohon maaf Le, dengan gaji honorer sekian itu secara logika nggak bisa menyediakan anak gitu kan. Mungkin saya tangkap dan saya pikir punya kerja sampingan kalau hanya mengandalkan. Kalau kerja sampingan tuh bapak saya kan di sekolah tadinya yang di sekolah, kerja di sekolah itu kan gajinya cuma 500.000 Nah, iya. katanya. Ya. Terus punya kerja sampingan itu sebagai itu penjual Honda gitu Pak di pasar-pasar gitu. Honda tuh apa di sini? Motor. Motor, Nah, ya. ya penjual motor yang kan itu bekas-bekas itu Pak. Tapi itu nggak bertahan lama Pak, soalnya kena tipu sampai ratusan juta. Dan itu posisinya mbak saya masih SMA yang pertama. Nah, Itu jual motor itu yang jualin aja, bukan pemilik showroomnya. bukan yang jualin aja. Yang jualin aja. Tapi kena tipu, ya otomatis bapak saya kan yang gantiin. Enggak, yang gantiin. Malah nanti. Iya, gantiin. Soalnya kan bapak saya yang kayak mesen, yang terus menghubungin pihak sananya. Nah, terus kayak katanya kena tipu, motornya nggak dikirim, tapi uangnya udah ditransfer. Ya. Jadi situ bapak saya tuh malah gak nuntut orang itu, soalnya kan anaknya tuh kabur Pak. Jadi di sini tinggal orang tuanya kan. Ya. Bapak saya tuh udah minta tuh pertanggungjawaban gimana, tapi orang tuanya tuh emang orang yang mohon maaf gak berada Pak. Jadi di orang tuanya tuh pas bilangin saya tuh Pak gak punya apa-apa, kalau bapak mau kerja menghukum saya itu gak apa-apa. Jadi orang tuanya yang menggantiin gitu Pak. Tapi dengan pribadi bapak saya yang sangat luar biasa, dia mengikhlaskan, dan ya bapak saya berpatokan dengan gajinya yang 500.000 untuk menghidupi anak-anaknya. Terus nggak sampingannya apa? Gak ada Pak. Ya kok bisa? Nah iya, apa ya Pak, katanya bapak tuh rezeki itu selalu ada gitu. Karena saya kan gak ada di masa itu Pak, tapi untuk masa prosesnya kenapa mbak saya sampai S1 semua itu kan saya masih kecil. Jadi saya cuma diceritakan bapak tuh bilang selama kita sabar, selama kita mau giat bekerja pasti ada jalan. Ya mana ya? Ini udah saat ini aja deh. Saat ini kamu kuliah dikirimin oleh orang tua kan? Ya. Dari mana uangnya? Oh kalau kan zaman tuh Pak terus gitu kan, ada saatnya orang tua saya di bawah, ada saatnya orang tua saya di atas. Iya. Mungkin berkat kesabarannya bapak saya, berkat kebaikan hatinya, alhamdulillah Allah naikkan derajatnya. Bapak saya itu Pak bukan orang berpendidikan seperti yang saya tadi bilang, tapi untuk masalah pertemanan sangat banyak sekali Pak, sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah di tahun 2017 bapak saya tuh umroh, diberangkatkan temannya, dan itu mendadak 1 minggu baru berangkat dari dikabarin temennya kalau mau umroh. Jadi kan bapak saya tuh kaget, nggak punya uang. Nah, oh ya saya ingat kalau bapak saya itu punya kerja sampingan itu Pak, burung tuh Pak. Nah, punya sampingan itu, dan di posisi mau berangkat umroh itu burung tuh lagi turun drastis Pak. Jadi bapak cuma menjual burungnya itu dan membawa uang 600.000 untuk pergi ke umroh gitu. Nah, habis dari umroh bapak, jadi katanya beliau tuh di Mekah itu ada seorang ibu-ibu Pak yang lagi sakit kakinya. Terus dengan inisiatifnya bapak saya tuh ngasih air zam-zam yang dibuat tawaf itu untuk disapkan di kakinya.
Dan alhamdulillah ibu itu bisa jalan lagi Kak dan sembuh tadinya. Nah habis itu pulang ke sini seminggu atau 2 mingguan ada orang sampah ke rumah mau itu bukan mau minta itu apa ya Pak, kayak sakit kan, terus minta sembuhin ke bapak saya. Nah bapak saya kan kaget, loh saya bukan dukun, bukan kiai, bukan dokter atau apalah gitu Pak. Terus saya juga gak tahu juga Pak, bapak saya itu emang di Mekah tuh ada orang bilang gini, nanti kamu pulang dari sini bantu orang ya, gitu katanya di Mekah itu ada orang kayak bilang gitu. Nah bapak ya udah bapak dipaksa kan sama orang yang sakit itu, dipaksa, enggak Pak pokoknya saya mau berobat ke bapak gitu ya, sama bapak cuma dipegang tangannya terus sembuh gitu. Nah habis itu Pak bapak saya tuh mikir gak mungkin cuman memodalkan tangan aja, jadi bapak saya itu inisiatif ada itu Kak, kabel nganggur itu cuma dikasih tembaga sama itu kunci 2 gitu, terus dicolokin, terus kabelnya itu ngalir listrik. Iya, terus diapain? Ya jadi sekarang pekerjaan bapak itu Pak sebagai jamaah. Oh, terapi. Ya. Terapi Ya. dan tenaga pendidikan di TU masih. Kalau di TU masih, tapi tahun ini udah pensiun. Terapi itu belajarnya dari mana dulu? Kalau itu saya nggak tahu apa ya Pak, sampai anaknya aja nggak percaya Pak, apalagi orang lain gitu. Soalnya nggak mungkin kan Pak cuma kabel aja terus bisa ngalir listrik di orang. Tapi listriknya tuh nggak bikin itu Pak, nggak bikin orang stroke, enggak, cuma kayak setrum biasa gimana gitu Pak sampai saat ini. Kalau anak-anaknya tuh nggak percaya Pak, sampai masa sih Pak gitu, belajar dari mana sih Pak gitu, enggak. Iya. Sampai awalnya bapak saya tuh kaget, kok bisa saya kayak gini. Terus bapak saya tuh kayak berserah diri Pak, dan ya udah ini mungkin yang dikasih Allah, ya udah dijalani dengan baik. Sampai dibilang bapak saya jauh lebih pintar medisnya daripada saya Pak. Sampai saya tuh nggak percaya, tak kirain bapak saya itu kayak sharing Google, YouTube atau apa. Enggak, bapak saya itu bukan tipe orang tua yang zaman now yang suka YouTube atau Google, HP itu kan enggak. Jadi nggak ada sumber dia belajar medis gitu. Dan kalau katanya saya Pak hebat sih Pak. Kan kalau dokter tuh nanyain keluhannya apa Pak? Iya, Kalau betul. sakit. Kalau bapak nyampai itu apa yang orang sakit, cuma dipegang tangannya. Sampai saya tuh kok nggak percaya. Sampai Iya. sekarang. Saya aja nggak percaya. Sampai orang punya berobat tuh nggak percaya Pak gitu. Tapi bapak bilang ya udahlah, ibu bapak Bismillah ke sini sembuh gitu. Yang sembuh. Alhamdulillah dari 2017 itu sampai sekarang alhamdulillah masih banyak pasiennya. Alhamdulillah. Saya daftar jadi itu kan tukang parkir di sana. Alhamdulillah. Berarti dia itu ngantri gitu kayak saya di tempat praktek aja gitu ya. Iya. Dan uniknya lagi Pak, bapak saya tuh pernah kedatangan dokter dari Malang. Serius? Ya. Pasiennya tuh banyak Pak, dari Malang, dari Probolinggo, Pasuruan gitu. Ya karena dari teman-teman mungkin Pak ya. Kedatangan dokter dari Malang terus ditawarin sekolah medis. Soalnya dokternya tuh ya sama kayak saya dan bapak kaget, nggak percaya kok bisa gitu. Jadi dan dokternya itu penasaran dan kayak tertarik untuk medisnya bapak ini gitu Pak. Jadi ditawarin lah sekolah medis terus praktek di rumah sakit dokternya itu. Akhirnya? Enggak mau. Ya, gini. Terus bapak saya itu kan konsultasi sama saya sama mbak saya gitu. Kalau saya sih Pak kayak nyuruh, iya ayo Pak itu belajar, siapa tahu
bapak tuh resmi gitu, punya biar orang-orang tuh percaya gitu kan, saya gitu pak. Terus bapak saya juga dukung, tapi bapak saya bilang gini, bapak udah tua, bapak gak mau cari dunia gitu, kayak bapak mau apa adanya di sini, dan bapak takut kalau bapak udah di Malang, bapak gak balik ke sini lagi. Soalnya di masa-masa tua ini bapak hanya cuma pengen sama kalian, cari nafkahnya di sini, ya maksudnya bapak saya tuh nggak mau yang berlebihan pak, soalnya udah mikirnya tuh udah tua, udah mau, dan cuman yang dibiayai kan cuma saya kan sekarang pak, jadi mikirnya tuh ya udah bapak mau di sini aja, dan mikirnya tuh kayak takut nggak balik ke sini lah pak, takut apa ya, terlalu sibuk kerja di sana gitu. Dan nggak mau, sampai dokternya tuh 2 kali nawarin nggak mau datang. Sekolahnya gratis. kenapa pak? Sekolahnya gratis. Iya gratis, nggak mau. Kamu sebagai anaknya tuh pernah nggak diobati langsung sama? Saya adalah pasien sejatinya pak. Nora pernah nggak? Oh belum, kalau Nora belum pak. Kayaknya mau deh kan. Kamu pasien sejati. Pernah diobatin pada saat kamu sakit apa? Kebetulan saya itu pak, kayak apa ya, adalah pak suatu penyakit yang bisa saya sebutkan di sini. Dan alhamdulillah sekarang udah divonis dokter itu kayak apa ya, kayak gak mungkin gitu untuk sembuh. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja proses penyembuhan. Ya maksud saya bukan penyakit biasa. Biasa sih pak, cuman ngaruh dikit gitu untuk saya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja proses penyembuhan. Oke. Jadi mertua saya tuh mata nih. Itu matanya itu udah nggak bisa lihat satu. Adakah, pernahkah ayah kamu, bapak kamu itu menerima pasien yang berkaitan dengan mata terus bisa normal kembali? Kalau itu pernah pak, kayak matanya tuh kayak bukan nggak bisa melihat satu pak, tapi kayak satunya burem, terus kayak ketutup gitu pak. Nah satunya nyemplung. Alhamdulillah orangnya itu karena rutin, sekarang tuh untuk matanya tuh agak kebuka itu, dan penglihatannya tuh lumayan. Tapi kalau untuk yang masalah mertuanya bapak itu saya kurang tahu, karena katanya bapak kalau yakin sembuh ke bapak, tapi kalau nggak yakin enggak. Terus kalau orang itu benar-benar mau sembuh, 1 kali proses terapi itu nggak mungkin pak bisa sembuh, karena harus ada ikhtiar juga kan dari yang sakitnya itu, harus berapa kali gitu baru bisa. Oke. Sekarang mohon maaf saya tanya tentang biaya. Ya, biaya ayah saya kalau terapi. Iya. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Benar seikhlasnya. Seikhlasnya. Soalnya saya kadang masih, ya mohon maaf, masih gak percaya kalau masih ada orang yang bicara seikhlasnya kayak gitu. Tapi benar Seikhlasnya Pak. Kalau bapak saya tuh Pak, malah anak-anaknya tuh yang kayak pekerjaan itu pekerjaannya Allah, katanya bapak saya Pak. Kalau Fata bukan orangnya yang mulia, tapi bapak saya katanya gitu. Jadi terus anaknya itu kan kepikiran, soalnya kan ada gitu Pak, kan nggak semua orang terapi di rumah tuh orang berada gitu ya. Terus kalau disepil harganya nih, itu kan kaget, nggak sesuai sama, apalagi pas orangnya sembuh gitu. Anak-anaknya tuh yang malah kayak, bapak sih apa sih kok kerja kayak gini gitu, bikin capek juga, terus dapatnya cuma segini. Terus bapak gimana nih? Bapak kerja ini karena dikasih Allah, terus bapak mau seikhlasnya gitu, karena nggak nuntut orang gitu Pak. Asalkan orang itu sembuh, ada keyakinan buat sembuh, terus percaya sama Allah, bukan bapak yang nyembuhin, tapi percaya sama Allah yang nyembuhin. Ya udah bapak ikhlas berapapun,
yang diterima. Oke, saya pengen spill. Pernah nggak sih bapak kamu terus spill cerita sebenarnya teknik terapi pengobatan bapak kamu tuh seperti ini, alurnya, teknisnya. Kalau tekniknya Pak, ya itu Pak, saya tuh sempat nanya, Hmm. kabelnya itu nggak beli di tukang di mana ya Pak? Ada apa? Kalau listrik, Iya, enggak. Cuma ngambil di rumah, bekas rumah, terus dikasih tembaga itu sama Iya. kunci yang udah gak dipakai, Iya. dicolokin yang dua itu tembaga sama kunci itu Iya. diinjek di kakinya, Iya. pakai sandal Iya. biasa itu Pak. Ya udah, orangnya duduk di depan, Iya. di kakinya tuh dikasih handuk yang basah dikit. Iya. Ya udah, terus salaman, udah ngalir. Ya udah, nanti kayak dipencet biasa gitu Pak. Ya. Jam masih pementasan berapa jam? Juga jam 11 sama jam Saya kesana deh, kapan-kapan. boleh kalau mau nyoba. Sama Naura deh, Naura dulu deh. Oke, ya Nara katanya di depan gak sih Ra? Sebelum puasa biar semangat. Iya, nah maksud saya itu, saya kan nggak tahu nih, saya kan nggak pernah kontrol ke rumah sakit, ada penyakit enggak dalam diri saya, gitu kan? Itu bisa, pernah nggak ada seorang normal-normal saja, pas datang ke bapak kamu, tahuan deh ada penyakit dia. Iya, karena kalau udah datang ke bapak berarti itu ada masalah. Udah gak enak badan gitu Pak, udah ada yang masalah dalam tubuhnya gitu. Terus pernah Pak kayak Udah. bilang, kayak saya tuh di ke dokter gak ada penyakitnya Iya. Pak gitu. Iya. Terus ngapain sampean kesini kalau Iya. gak ada penyakitnya? Iya. Ya terus ditemu Pak, entah itu sakit tulang atau ya semacam penyakit yang lainnya Iya. gitu. Pernah ada berarti ya. Ya, alhamdulillah. Tapi ya namanya juga manusia Pak, apalagi bapak saya kan bukan orang medis beneran, Ya. nggak tahu, kadang ada orang yang nggak percaya gitu Pak, kayak kayak meragukan kalau bapak ngomong bapak ini kayak gini gitu. Iya, kadang ada orang yang kayak meragukan, nggak percaya. Kalau kejadian bapak saya kan waktu COVID tuh Pak. Ya. Waktu COVID lagi besar-besarnya bapak saya malah menerima orang COVID ke rumah. Oh, gitu. Iya, sampai saya tuh kayak marah banget, kan tinggal saya kan di rumah, bapak saya kan udah berkeluarga semua. Ibu ada. Ada. Pak, ngapain sih Pak diterima gitu? Pak, Iya. orang itu udah dari rumah sakit divonis corona, Iya. nggak pulang ke rumahnya dulu Pak, orang itu Pak langsung ke rumah, minta ke rumah, minta obat ke rumah. Iya. Terus bapak bilang gini, ya udah, kalau bukan takdirnya mati ya nggak mati ya gitu kan. Terus pas bilang, dan saya tuh udah kayak jaga-jaga Pak, jadi bapak saya nggak mau deket-deket waktu corona itu. Iya. Tapi alhamdulillah Pak, nggak ada apa-apa, nggak sakit, nggak batuk, dan orang yang disembuhkan tuh sembuh, terus makan, jalan gitu orangnya nyampe rumah. Tuh. Bisa sekeren gitu bapak. Gak apa ya, gak takut COVID tapi juga gak berani ke COVID gitu. Iya. Jadi tetap aja nerima tamu. Jadi tetangga itu kayak ngejauhin gitu Pak, soalnya takut. Kayaknya ada tenaga yang bilang ngundang penyakit gitu, pas waktu corona itu. Iya. Tapi bapak saya bilang ya udah biarin, lihat aja orang yang kesini sakit, tapi alhamdulillah habis diterapi pulangnya baik-baik aja. Sabar banget Pak, kayak wow banget sabarnya, saya masih belum bisa menirunya. Itu paling bisa kamu anaknya kan. Sangat dididik banget Pak, sangat dididik banget untuk sabar, untuk selalu baik sama orang itu meskipun ada yang nggak suka. Pasti Bapak ada yang nggak suka, orang nggak berpendidikan tiba-tiba di sama Allah yang kader-kadernya, pasti kan mikirnya kayak yang negatif gitu kan Pak. Iya. Pasti kerjanya yang negatif gitu. Ya udah Bapak jangan dengerin kata orang. Anaknya tuh Pak yang malah kayak greget sama orang-orang lain gitu, sama pemikiran orang lain gitu. Tapi Pak ya udahlah biarin gitu kan, kamu kan keluarga kita gitu, tahu apa kerjaan Bapak. Ya udah, masih baik, masih pas pernah Pak orang itu masih ditolong. Baik banget,
baik banget, terus gak pernah apa ya Pak, nganggap orang itu buruk. Sabar banget, baik banget. Sekalipun dia berbuat jelek, jahat, itu nggak pernah ada perasaan dari bapak kamu itu mikiran dia jahat, berbuat salah. Biasa aja Pak, biasanya kayak ya udah itu urusannya dia sama Allah gitu. Pernah bapak saya sakit parah, dan bisa dibilang udah mau hampir gak ada. Dan itu kalau ditanya-tanya itu kan katanya karena benar-benar orang yang gak suka gitu Pak. Dan saya sebagai anaknya tuh kadang itu apa, percaya gak percaya gitu Pak sama masalah kayak gitu, sampai apalah gitu gak percaya kan. Tapi bapak saya ini gak punya penyakit Pak, maksudnya gak punya penyakit yang benar-benar kayak kencing manis itu enggak, kayak apa itu enggak Pak. Tiba-tiba sakit, pucat putih udah selama 1 minggu, dan bapak tuh nggak seuzon, cuman bapak tuh bilang gini, bapak dingin katanya kalau orang itu bapak tuh. Terus mau dibawa ke rumah sakit tuh bapak bilang gini, dokter nggak tahu penyakitnya bapak. Terus yang mau sembuh itu bapak tuh minta saya untuk ngasih uang anak yatim, dan waktu itu pas mau buka kayaknya Pak, ngasih uang ke anak yatim, dan alhamdulillah sembuh. Dan kan mbak saya pertama yang paling posisi banget, yang paling gak apa ya, kalau bapak kenapa-napa tuh terus karena orang lain tuh mbak saya yang pertama tuh paling gak terima gitu Pak. Mbak saya tuh udah mau melabrak orang itu, tapi bapak bilang jangan, bapak sekarang udah sembuh, kita lihat aja, biar Allah yang balas, biar Allah yang lihat semuanya, biar Allah yang nentuin gitu. Mungkin ini apa, penggugur dosa bapak, kadang bilang gitu Pak, untuk menenangkan mbak saya. Dan alhamdulillah, dan orangnya itu ada musibah dan bapak tolong. Bagaimana kalian tahu bahwasanya orang tersebut yang melakukan tindakan itu kepada bapakmu? Apa ya Pak? Feelingnya katanya kulit banget. Kalau saya ngomong di sini mungkin bapak atau teman-teman yang nggak percaya, tapi itu mungkin udah kemampuannya ya Pak. Ya. Berarti kalian sebagai anak itu memang dapat info dari bapak kamu? Iya, diceritain Pak gitu. Dan bapak bilang tuh jangan seuzon, bapak ini cuma cerita biar kamu tuh gak terlalu khawatir gitu. Terus biar kan ada katanya apa ya Pak, hal negatif itu bisa dibersihkan gitu kan. Jadi bapak saya kan udah sakit, jadi yang mau bersihkan rumah saya itu kan siapa lagi kalau bukan anak-anaknya gitu. Jadi bapak terpaksa katanya cerita, ya udah kita semua bersihkan itu dengan apa, bapak saya itu kayak nyuruh gini gitu kan Kak. Ya udah anak-anaknya lakukan, alhamdulillah sembuh. Kalau anak-anaknya masih sekarang nggak percaya Pak, kayak dari mana gitu seorang bapak saya nggak pernah pendidikan tapi bisa kayak gini, itu dari mana? Dan bapaknya bilang ya udah hanya bapak sama Allah yang tahu gitu. Ini beberapa tahun bapak kamu jadi terapis? Ya dari 2017 itu Pak sampai sekarang. Masih sekarang? Masih, alhamdulillah. Tiap hari minimal ada 20 orang? Gak tentu sih Pak, cuman kalau lagi pasiennya bapak itu unik Pak. Gini, kalau datang satu, datang semua. Kapan kalau enggak, misalkan hari ini datang satu, datang semua, besok nggak ada yang sama sekali, ya nggak ada gitu. Jadi bisa saja dari habis subuh sampai jam 3 malam baru selesai. Oh pernah? Pernah. Dan ya alhamdulillah pasiennya mau ngantri gitu, mau sabar nunggu gitu. Sampai saya tuh bilang buat nomor antrian Pak, Iya, kan? iya betul. Terus bapak bilang enggak, kalau orang itu sabar nunggu pasti nunggu.
Ya kan biar nggak rebutan, mana yang duluan, mana yang belakangan. Iya, tapi bapak saya yang datang duluan, ya udah itu, yang sabar, ya dia tetap nunggu kan Pak gitu. Ya udah. Ya kalau ada yang menyerobot gimana dong? Bakal benar dia baru datang tiba-tiba masuk. Enggak, alhamdulillah untuk hal itu Pak masih gak ada. Cuman kayak kalau udah tua banget terus kondisinya udah gak memungkinkan tuh bapak saya tuh Pak itu masih izin ke yang anggap lebih dulu datang buat misalkan ibu ini duluan gitu, boleh apa enggak? Ya udah kadang dipersilakan. Sampai ada yang nginep gitu. Berarti disediakan penginapan juga, ada kamar kosong. Ada kamar kosong. Saya nanti jualan di situ ya. Jualan apa Pak? Ciwil. Jualan sipil. Bapak saya tuh Pak itu kan ada obat-obatnya gitu Pak, ramuan Pak. Iya, ramuan. Terus sama mbak saya tuh bilang jual Pak gitu. Jualannya ramuan Ya, itu dijual, ya. enggak malah dikasih. Oh, udah sepaket sama jasanya, saya kelasnya itu ya? Iya sama. Kadang dikasih resepnya gitu. Ya saya tukang nulisnya, asisten. Padahal dari tanaman sekitar aja, Pak. Sekitar aja. Bisa nggak sih ngerawang saya gitu dari sana? Yo, nggak bisa Pak, harus dipegang dulu, salaman dulu katanya Bapak kalau mau tahu. Udah, itu aja estafet aja saya salam sama kamu. Nggak Kamu bisa Pak, saya anak-anaknya tuh nggak ada yang bisa kayak Bapak Pak. Aku minta itu dong Pak, tolong diwariskan ke kamu gitu loh. Tapi saya pernah belajar. Pernah belajar? Pernah. Saya dipaksa belajar soalnya Bapak ini. Bapak bisa nyembuhin orang sakit, tapi kalau Bapak sakit siapa yang mau nyembuhin? Iya. Gitu kan? Iya. Terus Bapak saya waktu itu sakit, jadi saya dipaksa belajar. Dipaksa belajar. Dan tapi tetap yang dua itu tetap Bapak yang bijak, tapi saya yang apa? Yang pegang Bapak saya. Ya ngalir katanya. Tapi ke saya enggak. Tapi Bapak ngalir listriknya gitu. Gitu. Nah, Tapi kalau ke saya nggak kuat Pak, terlalu berat buat saya katanya. Jadi saya cuman kalau bapak saya benar-benar kayak nggak enak badan, minta tolong saya. Terus bapak saya pernah, ayo kalau mau belajar, nanti kamu bagian ceweknya, bapak bagian cowoknya, Iya. gitu kan? Nggak kuat. selama ini berarti campur cowok cewek. Iya kan ada Pak juga masalah kayak cewek gitu Pak. Iya. Karena cewek karena kan kalau terapi itu kan Pak ya diizinin gitu. Bapak itu izin dulu. Kalau ibu kesini niatnya mau berobat, saya obati. Tapi kalau ibu atau bapak, misalkan ke suaminya, kalau mau mikir yang aneh-aneh, itu saya agak persilahkan. Mungkin bapak bisa cari orang lain gitu. Tapi enggak Pak, saya di sini niat mau sembuh Pak. Bapak, Bisa juga sama suaminya. Kalau ada yang cewek, suaminya di sebelahnya. Ya. Ibu pernah nggak cemburu gitu kalau ada pasien cewek? Enggak Pak. Ibu saya tuh sangat mendukung banget pekerjaan bapak saya. Yang bikin kopi ibu apa kamu biasanya? Bapak suka minuman apa? Kopi sih Pak. Kopi. Tapi sekarang sama saya lagi batasi Pak, soalnya ya apa ya Pak, perutnya buncit banget. Jadi sama saya dibatasin, disuruh minum jahe gitu Pak. Saya enggak. Kadang bapak itu Pak kalau udah banyak pasiennya ya nggak langsung makan. Saya langsung makan. Iya, cuma minum air gitu sampai dimarahin sama saya. Ya, dibilang sama saya, ya pasiennya bapak semua, bapak ya sakit nanti gitu kan. Iya. Enggak apa-apa, kasihan orang nunggu gitu. Kalau kamu ada nggak umurnya 60 tahun? Sekarang mau 60 Pak, kan mau pensiun dari ini. Pensiun itu 60 tahun. Ya kalau di sekolah di 55. enggak 60. Ya. Sampai sekarang belum PNS. Ya dia angkat Kemarin-kemarin dapat 3K. Kalau yang di atas 50 otomatis diangkat. enggak. Tapi udah ikut tapi enggak kasih. Oh gitu. Ya. Gimana suka dukanya? Sangat suka
duka sekali Pak, ada karena ya saya tuh tipe anak yang itu nggak mau orang tua saya tuh terlalu berat gitu Pak. Kadang saya tuh kayak batasin Pak gitu. Terus awalnya saya tuh nggak mau kuliah Pak. Soalnya saya pikir mau dapat dari mana gitu uangnya. Terus kan saya punya impian kuliah yang tinggi gitu di negeri, dan otomatis itu membutuhkan biaya yang banyak. Awalnya saya nggak mau kuliah, terus bapak bilang pasti ngebung bapak udah kuliah aja biar kayak yang lain gitu. Jadi bapak itu selalu memberikan saya keistimewaan saya harus kayak orang lain, bahkan lebih dari orang lain, dari teman-teman saya. Bapak bilang, jadi kamu gak boleh merasa kekurangan, bilang apa yang kamu mau, asalkan itu jadi laki dari yang lebih baik, punya karakter yang baik, yang bermanfaat dari orang lain. Ya, contohnya saat ini ya Nora ya, mau diajak podcast sama saya. Oh, baik banget sih mau podcast sama saya. Ya karena katanya bapak ketika kita bertemu dengan orang pertama, kita baru ketemu sama orang lain, berilah kesan yang baik. Saya kan saya bukan orang yang sangat ekstrovert banget, saya kadang kayak masih kurang percaya diri sama saya Pak. Kadang ngomong di sini aja saya masih malu, terus gak percaya diri sama diri saya. Tapi saya tuh gini Pak, kalau ada kesempatan kenapa saya tidak coba. Jadi saya mau, meskipun saya kayak ya pun deg-degan banget, takut salah ngomong, takut apalah gini gitu. Tapi tidak. Biasa tapi malah lancar saya. Orang tua kamu itu apakah yang paling membedakan dengan orang tua teman kamu? Oke. Kalau orang tua saya tuh gini Pak, saya kan anak bungsu ya Pak. Sama. Oh sama. Orang? Anak pertama Nora Pak. Oh, berarti Ya. itu keras kepala. Sangat sangat keibuan sih Siapa? Nora. Iya, sangat keibuan. Sangat menjadi kakak yang baik untuk adik-adiknya. Tapi yang paling banyak disalahkan dia. Kayaknya enggak Pak. Enggak. Kesayangan kayaknya. Kesayangan. Oke, lanjut orang tuamu. Kalau orang tua saya tuh gini Pak. Apa ya Pak? Padahal saya tuh gak minta fasilitas apa gitu Pak. Cuma saya tuh kayak ngobrol, Pak pengen deh Pak punya sepeda motor. Iya. Terus bilang mau kayak apa gitu kan. Iya. Enggak, cuma tadi dia di jalan bagus gitu kan Pak. Terus Aisyah tuh kepikiran Pak. Iya. Kepikiran. Padahal saya gak minta, cuma saya ngomong Pak sepeda itu bagus gitu minta, kan. tersirat minta. Itu kan kode saya. Ya, tapi saya gak nekan Pak, gak nekan. Saya juga melihat kondisi keuangan bapak saya gitu. Yeah. Terus habis dari berapa ngomong itu, bapak saya bilang nih, pilih gitu. Gambarnya. Iya. Padahal terus saya bilang kalau ngeredit enggak. Aku bilang gitu kan Pak. Iya. Aku bilang itu kalau ngeredit enggak, beli langsung aja gitu. Terus sama Novi tuh kayak ditanya dapat uang dari mana gitu kan. Ayolah ada. Ya udah cari-cari dan nggak mau ribet Pak. Novi tuh kan pengennya yang lain gitu. Dan adanya di situ cuma itu. Ya udah kalau mumpung uangnya ada sekarang ayo beli gitu. Ya udah dibeli gitu Pak. Sampai mbak saya tuh kapan dia punya uang, kapan nggak pernah ngomong-ngomong gitu. Terus bapak saya tuh gak pengen saya apa ya Pak, terlalu ngerasa kesusahan Pak. Kayak ditanya kamu pengen apa. Terus yang paling saya ingat yang membedakan orang tua
Bapak saya bilang gini, gimana kuliahnya gitu kan Pak, nilainya gitu. Terus aku bilang segini gitu. Bapak saya tuh dari situ aja udah bangga Pak sama saya, kayak saya tuh dibanggain sama mbak saya gitu, kayak tidak tuh nilai adiknya gitu kan. Padahal saya bilang apa, ini masih ada yang lebih tinggi gitu kan, Novi Pak. Terus bapak bilang gini, kamu mau S2? Terus aku bilang Pak, S2 gitu, S1 aja gini katanya, Dek. Susah, kuliah itu susah katanya. Gak apa-apa, jadi kalau kamu punya kemauan, ayo S2. Terus aku Novi bilang gini kan, S2 gimana? Nanti kalau jadi dosen di luar malah gak dibolehin. Kan Novi pengen awalnya tuh gak kuliah di TM, pengen di Malang, tapi gak dibolehin, jauh katanya. Terus pilihan UTM ini kan dari orang tua saya, gitu. PGSD ini juga dari orang tua saya nurut-nurut aja gitu. Terus bapak bilang, kan S2 gak harus jadi dosen. Bapak pengen kamu punya pendidikan yang tinggi sama kayak orang lain, terus kamu bisa jadi contoh buat orang di sekitar kita. Soalnya kan orang di dekat rumah itu kan Pak gak terlalu mentingin pendidikan gitu, perempuan itu Pak, maksudnya cuma ini sampai ya SMA dan nikah gitu. Terus bapak pengen kamu jadi contoh yang baik buat masyarakat. Terus bilang kan Pak Novi, terus kan S2 harus jadi dosen katanya Novi Pak. Enggak. Terus dijelasin, kamu pilih, kamu mau jadi kepala sekolah, dan bapak saya tuh pengen saya jadi masuk ke bidang politik Pak. Tapi mau kuliah hukum gak dibolehin. Tapi pengen saya di bidang politik, mau dicalonin legislatif katanya. Terus saya ketawa. Kan ya harus kuliah hukum Bapak gitu kan. Enggak, ilmu tuh bisa dicari apa aja. Terus kayak bilang, itu temennya Bapak gak kuliah hukum tapi bisa dia jadi bupati, bisa jadi DPR, bisa jadi dewan gitu kan. Oke, gitu kan. Ya udah, kuliah yang benar, kalau mau S2 ayo. Terus ada yang bilang, Bapak tuh udah tua, udah mau 60, terus nanti siapa yang mau cari uangnya? Kalau masih di kesehatan, gak apa-apa, ayo. Dan mbaknya saya tuh cemburu sama saya, Mbak. Soalnya dibilang saya tuh bener-bener diperhatikan, terus apa-apa yang saya mau diturutin. Dan bapak saya bilang, biar anak-anaknya Bapak tuh gak sama kayak Bapak. Ini dari pagi itu terus kayaknya sedih terus dari pagi. Terus yang boleh sama dari sosok seorang bapak kamu apa? Yang boleh sama pribadinya ada nih bapak kamu ya, yang boleh sama, kata bapak kamu kan tidak boleh sama, bapak harus lebih baik gitu. Nah yang boleh sama itu apa? Kalau boleh sama, bapak selalu bilang gini, kapan kamu mau jadi bapak? Kapan kamu mau jadi orang yang sabar, orang yang baik, orang yang mau peduli sama orang lain? Kapan? Soalnya Novi tuh bisa dibilang kan anak bungsu ya Kak, banyak nakalnya, masih gak dengerin kata orang tua sih. Kadang bapak tuh bilang, kapan kamu mau ngikutin bapak? Apa karena pernah apa saya itu bilang, apa karena bapak gak berpendidikan, kamu gak bisa gak bisa contoh bapak gitu kan. Terus Novi bilang enggak, Novi itu butuh pendewasaan Pak, pasti itu. Terus ya itu Pak yang selalu ditekankan, punya karakter yang baik gitu. Dan selalu bilang, kalau kamu mau hidupnya kamu baik, ya kamu harus sertakan hidupmu di jalannya
awal itu nggak cuma tentang dunia yang diajarkan Pak, tapi kayak apa ya, harus seimbang katanya. Jadi itu yang saya contoh. Mungkin aku nggak boleh pacaran. Ya, kalau itu sih terserah saya Pak, gitu. Tapi bapak saya tuh bilang gini Pak, Iya. tangga-tangga saya kan pacaran semua anaknya, Hmm. sama baik cewek gitu. Terus bapak bilang, kamu ada cowok, pas nanya siapa ya? Kamu ada cowok? Enggak katanya. Boleh, tapi asal nggak bikin kamu down pendidikan. Sekali kamu punya cowok tapi kamu down pendidikan, bapak gak akan percaya sama kamu lagi. Kamu membuktikannya. Kenapa? Dan kamu buktikan bahwasanya Iya. punya pacar itu nggak bikin kamu down. Enggak, maksudnya ya meskipun ya saya kan punya pacar dulu. Ya saya nggak terlalu, kan ada Pak orang yang ngenalin ke orang tuanya gitu. Iya. Saya enggak. Sejauh itu ya. Saya biasa aja, enggak, cuman dia tahu gitu. Enggak, saya dan bapak saya itu cemburu Pak ke saya, nggak mau ada cowok yang bisa bikin saya nyaman selain bapak. Misalkan gini, saya mau pulang yang waktu kuliah ini, terus saya bilang mau bareng teman, terus bapak bilang kenapa gak sama bapak aja, bapak mau nganterin kok. Cemburu banget Pak. Terus kayak kalau Novi bilang minta tolong ke teman cowok, itu dimarahin. Kenapa gak minta tolong ke bapak? Kenapa gak minta tolong sama mas-masnya gitu, ke mas Ipa gitu. Cemburuan banget Pak. Terus kalau Novi di kamar terus tuh dipanggil, ngapain di kamar terus, ini ngomong gitu. Kayak cemburuan banget, posesif banget seorang bapak saya. Tapi gengsi Pak. Karena bapak saya itu bukan tipe orang yang Romantis. ya, tapi Ekspresif, ya. tapi dengan sikapnya itu saya yakin bapak saya sangat posesif sama saya Pak. Posesif banget. Kalau masih bapak gak boleh ke orang lain gitu. Emang nggak ada temen cowok main ke rumahmu? Sejauh ini cuma nganterin doang, nganterin pulang sekolah. Untuk main takut dengan bapak saya katanya. Disetrum gitu. Bapak saya tuh welcome aja Pak, asalkan baik. Padahal kita belum membahas 4D loh, udah 1 jam aja. Wow. Udah berapa menit itu? 52. 52, 1 jam. Belum sesi 2, sesi 3. Gini, Allah, Novi, kamu kan perempuan nih. Kamu nggak bisa memilih loh menjadi laki-laki atau perempuan. Ya, Ya, kan? Kamu ya. ditakdirkan sebagai perempuan dan kamu harus terima. Menurut kamu, apakah memang perempuan itu saat ini harus berpendidikan? Karena perempuan tidak berpendidikan pun menurut saya dia bisa hidup sebagai manusia. Ya kan? Apalagi kalau perempuan tersebut memiliki paras yang rupawan. Nah, jadi saya pikir apa sih pentingnya pendidikan bagi perempuan? Kok dia nanti juga akan ditopang oleh laki-laki. Wanita dapur katanya. Katanya, ya kan? Nah, gimana menurut kamu? Kalau menurut saya Kak, kita sebagai perempuan tuh nggak bisa mengubah segmen kalau apa ya, cowok itu pasti lebih kuat ngangkat batu daripada perempuan kan Kak. Oh iya. Jadi itu udah pasti cowok itu haruslah berpendidikan tinggi daripada yang cewek. Tapi menurut saya di sini kita sebagai perempuan itu harus punya pilihan, Kita mau hidup yang seperti apa? Kita jangan bilang ya Pak, pendidikan tuh gak penting buat perempuan Pak. Kita sebagai perempuan ini, ya oke, kita emang di rumah nantinya, jaga anak, di dapur. Tapi jadilah perempuan yang berkualitas meskipun di rumah. Kalau kita gak berpendidikan, anak
ya anak kita kan akan diserahkan sama orang lain Pak untuk mengajar. Tapi kalau kita berpendidikan, ya kita bisa mengajarkan anak kita dari rumah. Kita kan sebagai madrasah pertama anak gitu Pak, nantinya ya kita harus punya pendidikan itu, punya ilmu pendidikan itu untuk nanti kita di rumah gitu. Soalnya beda Pak, perempuan pendidikan sama enggak. Maksudnya orang berpendidikan itu tahu Pak mana yang harus dikasih tahu atau dijalanin sesuai dengan stigma yang ada di masyarakat tuh Pak. Dia tahu kalau kehidupan ini enggak selalu tentang pemikiran masyarakat gitu. Jadi kalau menurut saya selama kita punya pilihan untuk berpendidikan, ya kita nggak salah dan itu nggak rugi. Kita pasti sendiri nanti, meskipun nanti kita di rumah, ya kita bisa nerapkan itu di keluarga kita bisa menjadi perempuan yang hebat di keluarga kita. Seperti itu Kak. Jadi menurut saya kalau ada bilang perempuan itu nggak penting pendidikan itu adalah orang-orang yang nggak punya tujuan, yang cuman hidupnya ya mandang pendidikan itu nggak penting. Oke gini, ibu kamu berpendidikan bukan? Cuma sampai SD. Nah, ibunya Nora berpendidikan nggak? SMP. SMP. Apakah kamu sudah merasakan dididik oleh ibu kamu yang pendidikan SD itu dibandingkan dengan temanmu ada yang ibunya guru? Yang guru. Ya. Bapak saya kan bilang tadi, jangan Bapak gak mau kalian sama kayak Bapak atau Ibu. Karena emang Pak, kalau belajar bukan ke ibu saya atau bapak saya, tapi nyuruh orang lain untuk ngajarin. Padahal itu saya masih dalam posisi TK atau SD. Di situ udah jelas Pak, kalau orang tua saya kurang pendidikannya dan gak bisa mengajarkan anaknya untuk punya ilmu dari mereka. Mereka cuma bisa ngasih dukungan, motivasi, terus menyediakan, tapi untuk ilmunya mereka masih minta tolong orang lain. Dan saya tuh mikir, saya tuh gak mau nanti saya jadi ibu yang dari kecil saya udah menyerahkan anak saya ke orang lain untuk masalah pendidikan. Oke. Kamu ini kan saat ini sebagai manusia ya Nov ya? Iya. Nah, menurut kamu, ya selama kamu hidup SD, SMP, SMA, ini ke B1 nih belajar nih. Menurut kamu sebagai manusia itu apa aja yang perlu dipelajari sehingga nanti akhirnya dia bisa berprestasi, berkarya, dan berkontribusi yang intinya dari 3B ini adalah menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat. Kalau menurut Novi ya Pak, sebelum menyesal nantinya seperti Novi ini, kita perlu belajar di masa muda kita itu tentang berkepribadian yang baik, terus berilmu yang seluas-luasnya, sama menggali potensi sedalam-dalamnya Pak. Karena kalau kita nggak ada niat untuk yang pertama itu menjadi pribadi yang lebih baik, maksudnya kayak ya udah kayak hidup seenaknya tanpa memikirkan ke depannya, tanpa memikirkan orang lain, ya udah nanti ke depannya mereka akan hidup semaunya mereka aja, gitu, sesuai semaunya dirinya aja gitu Pak. Nggak ada keinginan untuk memikirkan apa sih dampak nanti kita punya kepribadian ini untuk orang lain seperti itu Kak. Terus belajar seluas-luasnya. Kalau kita cuma untuk belajar di sekolah, misalkan cuma belajarnya itu hanya sebatas di SD, SMP, di SMA, tapi kita nggak mencari ilmu belajar di luar sana, baik itu di masyarakat, baik itu di lingkungan sekitarnya, ya kita nggak akan tahu ilmu atau dunia di luar itu seperti apa Pak. Gitu. Kalau kita udah mencari tahu, kalau kita udah belajar ilmu seluas-luasnya, kita tuh punya pemikiran Kak, kalau hidup ini gini, aku tuh punya tujuan,
kalau aku punya tujuan ya aku harus belajar seluas-luasnya untuk mencapai tujuannya aku gitu, Pak. Adakah penyesalan dalam diri kamu selama SMP SMA? Ada sih Pak, karena Novi orang yang sangat introvert dulunya Pak, kayak nggak berani menunjukkan diri, kayak kalau nggak disuruh nggak mau, nggak bakal nggak mau gitu, harus disuruh dulu kalau apa-apa. Ya udah, sekarang Novi tuh tadi sebelum podcast aja Novi bingung prestasinya Novi apa ya, terus kemampuannya Novi apa ya. Nah itu yang bikin Novi menyesal Pak, karena orang tua saya tuh nyuruh saya, memotivasi saya untuk ayo kamu mau kemana nanti, dan orang tua saya tuh pengen saya jadi apa ya Pak, kayak duluan gitu kan Pak. Tapi Novinya yang males usaha. Jadi Novi tuh hanya berpikirnya sendiri gitu, hanya yang menurut Novi baik ya Novi jalanin gitu, tanpa Novi memikirkan dunia tuh gak gitu Novi gitu, dunia itu sekejap ini Novi, dunia itu susah Novi. Tapi ya akhirnya Novi sekarang begini, gak bisa tahu apa yang Novi mau kemana. Tapi bapak saya tuh gini, saya kan Novi tuh pengen jadi itu Pak, kerja di perusahaan gitu, di kantoran gitu kan, nggak pengen jadi guru Pak sebenarnya. Terus bapaknya Novi tuh bilang gini, kamu sekarang udah kuliah, tentuin kamu nanti mau kemana, kamu gak akan nyesel pilih kemauannya bapak, kamu gak akan nyesel. Asalkan kamu bisa nerima, bisa ikhlas, mau belajar, mau berusaha, kamu pasti bisa jadi orang yang sukses. Dan setelah Novi belajar di program studi pendidikan di sekolah dasar ini, Novi melihat pendidikan terutama di sekolah dasar ini, Novi kayak tersentuh gitu Pak, kayak pendidikan ini sangat perlu, apalagi di sekolah dasar Pak, sangat butuh guru yang benar-benar bisa membimbing anak-anak untuk nanti ke depannya. Kalau udah dari sekolah dasarnya udah gak punya apa ya Pak, gak punya, anak-anak itu gak punya dukungan atau guru yang hebat, guru yang bisa membuat mereka jauh lebih baik, ya ke depannya mereka akan susah. Soalnya kan kalau udah masa-masa remaja itu masa-masa yang senang, masa-masanya mereka lagi memikirkan kebahagiaannya sendirinya gitu Pak. Ya Novi pengen jadi orang yang bermanfaat, jadi orang lain di sekitar Novi, pengen mengubah pendidikan ini nanti ketika nanti Novi bisa menjadi guru. Berarti saat ini Novi masih bingung dengan prestasinya gitu. Iya, prestasi sih untuk kan ada ya Pak, prestasi yang kayak teman-temannya Novi itu kayak bisa apa ya, nari, bisa nyanyi, terus bisa ya yang lainnya lah gitu Pak. Tapi Novi pikir gini, aku tuh bisa, tapi kesempatannya masih belum ke Novi gitu Pak. Soalnya gini Pak, Siapa contohnya? kayak nari gitu, Novi tuh gini, bisa gak sih nari gitu. Terus karena kesempatan di kuliah ini ada tugas nari, dan ketika Novi nari, setelah dilihat bisa kok nari, kenapa dari dulu gak nari gitu. Coba nanti nari. Novi masih memikirkan kemana-mana itu Pak untuk menari, karena Novi mikirnya gini, dulu pengen sih Pak nari, tapi Novi tuh mikir dandanannya, ya Novi masih memikirkan itu, karena Novi gak suka dandanan tari gitu. Nggak suka? Gak suka Pak, apalagi sampai lepas hijab gitu kan. Novi itu masih memikirkan itu kalau ikut tari. Ya meskipun ada penari pakai hijab, tapi Novi kayak ngelihat Novi di dandan tari itu kayak ini bukan aku gitu. Gitu Pak. Jadi masih mikir lagi. Jadi saat ini kamu kuliah mengembangkan diri kamu ikut dalam organisasi apa aja, kayak apa aja? Novi itu Pak, apa dari dulu SMA juga ikut organisasi apa-apa. Terus Novi itu gini, ini kuliah loh. Kamu nggak boleh apa ya, diem aja gitu. Banyak pesaing-pesaingmu di luaran sana yang jauh lebih
hebat, jauh lebih pinter gitu. Iya. Jadi Novi itu mulai dari yang ada di sekitar Novi dulu, yaitu ada Organda, organisasi daerah namanya FMP Pak. Ikut itu awalnya juga kepaksa, kayak karena ikut teman diajak gitu kan Pak. Tapi dari organisasi itu Novi bisa lebih percaya diri Pak, bisa ngomong di depan umum, Novi udah bisa. Terus Novi bisa menyampaikan ide-ide untuk organisasi itu, Novi udah bisa dan Novi terapkan di dunia perkuliahan, dan akhirnya alhamdulillah Novi kuliah tuh gak cuman diem, ada niat untuk berinteraksi sama kayak yang lain gitu, aktif gitu Pak. Nah, Novi kembangkan itu, dan untuk UKM di kampus Novi masih belum mengikuti apa-apa karena Novi tipe orang yang nggak mau keluar. Ya. Ini kan mengembangkan diri itu udah harus siap dengan kerutan. Iya benar Pak, harus dengan kerutan. Iya. Tapi Novi gini Pak, katanya bapak saya tuh gini, kan Novi pamit kan ikut UKM ini. Terus bapak saya bilang gini, ya itu terserah kamu, asal kamu bisa membagi waktunya kamu sama kuliah. Nah, terus Novi tuh mikir gini Pak, Novi tuh gak bisa Pak itu orang yang panikan. Kalau ada tugas, terus ada tugas di organisasi, Novi tuh kayak panik banget gitu Pak, kayak harus yang mana ini dulu gitu. Sedangkan kadang organisasi itu lebih dulu tugasnya. Nah Novi tuh mikir gini, ya udah Novi fokus satu organisasi, masalah kuliah Novi belajar sendiri. Tapi belajar sendiri di sini Pak, Novi tuh itu kayak udah berusaha melakukan yang terbaik di tugas-tugas kuliah, terus kayak ya balance sih Pak, kayak organisasinya Novi jalan oke, dan untuk perkuliahan juga oke. Cuman untuk ke UKM yang banyak itu, untuk mengikuti UKM itu Novi masih belum ada keinginan, karena Novi pengen fokus di dua itu Pak.